قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan kita dalam haditsul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan, haditsul akhlak, hadis yang berkaitan dengan akhlak. Bisa juga kita katakan bahwa kajian kita ini seputar akhlak Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan daripada akhlak yang mulia, dan beberapa balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu berupa perkataan dan juga berupa perbuatan. Bahkan kita katakan banyak di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrikun dikala itu yang begitu membenci Nabi SAW, tapi tiba-tiba kebencian mereka itu berubah menjadi kecintaan setelah mereka melihat dan berinteraksi langsung dengan Nabi SAW, karena mereka mendapati akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu dari Sa'id ibni Hisham ibnu Amir. Beliau berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ya ummal mukminin, ya wahai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku hal yang berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Qur'ana, ama taqra'ul Qur'ana.
qaulallahi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'azim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu adalah Al-Qur'an. Ya, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, ya, di mana di dalam Al-Qur'an dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang agung. Imam Ibn Katsir rahimahullah taala beliau berkata, wa ma'na hadza annahu alaihi salam sara imtithalul qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lahu. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu adalah Al-Qur'an, ya, dan Allah berfirman, sungguh pada dirimu, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada akhlak yang mulia. Kata Imam Ibnu Katsir, ini maknanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengamalkan, mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, perintah-perintah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi karakternya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi wataknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tabiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kecenderungan-kecenderungan ya manusiawinya, ya jibilinya. Setiap ya manusia itu pasti punya ya kecenderungan ya sebagai manusia. Nah, ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya karena mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Fahuma amarahul Qur'an famahma amarahul Qur'an fa'alahu wa mahma nahahu anhu tarakahu. Maka selama itu diperintahkan oleh Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Dan setiap apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkannya. Hadza ma'a ma jabalahu Allahu alaihi minal khuluqil azim, minal haya'i wal karami wasyaja'ati wasafhil hilmi wal hilmi wa kulli khuluqin jamil. Dan ini juga seperti apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita katakan bahwa akhlak yang mulia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan dari sejak ya kecil ya sampai dia dewasa, memang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia itu. Dan ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ya akhlak itu adalah bagian dari rizki. Sehingga ketika kita dalam masalah rizki kita berusaha, berikhtiar, kita berdoa, maka demikian pula dalam berakhlak. Untuk mendapatkan akhlak yang mulia ada ikhtiar yang kita lakukan. Doa itu harus kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya di dalam sahihain ya, hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata,
khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattun. Selama 10 tahun itu tidak pernah sama sekali Nabi SAW mengatakan kepada Anas radhiyallahu anhu kata ah. Tidak pernah Nabi SAW ya, menghardik ya Anas radhiyallahu anhu. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Tidak pernah pula Nabi SAW ketika mendapati Anas melakukan satu perbuatan, Nabi SAW kemudian berkata kepadanya, kenapa kau kerjakan ini? Tidak pernah. Bahkan wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altahu. Ketika Anas meninggalkan satu perbuatan, Nabi pun tidak pernah mengatakan kepada beliau, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khizzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah saya menyentuh ya, harir ya, khiz wala harir. Ini dua-duanya artinya adalah sutra. Tidak pernah saya menyentuh sutra melainkan tapak tangannya Nabi SAW itu lebih halus daripada sutra. Wala syamamtu miskan wala itran kana atyabu min araqi Rasulillah SAW. Dan tidak ada satu parfum pun yang aku cium aromanya ya, melainkan keringatnya Nabi SAW itu lebih harum. Insyaallah. Ini menggambarkan kesempurnaan Nabi SAW min haitsul khilqah wal khuluq. Ya, dari sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari fisik Nabi SAW sempurna, dan juga dari sisi perilaku akhlaknya Nabi SAW sempurna. Wa rawal Bukhari an Abi Ishaq, juga diriwayatkan ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Ishaq, beliau berkata sami'tu Al-Barra yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan. Ini dari Abu Ishaq, beliau berkata aku mendengar dari Al-Barra, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tampan ya, yang paling bagus wajahnya. Wa ahsanun nasi khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Laisa bit tawil al-ba'in, ya tidak tinggi jangkung. Ya, kalau istilah kita di sini apa? Tidak kapanjak. Ya. Wala bil qasir, tidak juga kape. Ya, tidak cebol, tidak pendek. Ya, di sini menunjukkan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik dan juga akhlak. Fisiknya tampan, wajahnya, akhlaknya bagus, masya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada pilihannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi seluruh manusia. Selanjutnya Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya ya, pembantunya, tidak pernah sekalipun.
Nabi SAW ya memukul pembantunya dengan tangannya. Tidak pernah juga Nabi SAW memukul seorang wanita, ya istrinya. Bahkan wala daraba biyadihi syai'an qattun. Tidak pernah Nabi SAW menggunakan tangannya itu untuk memukul, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali memukul ketika perang dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menggunakan tangannya pada hal-hal yang membawa maslahat untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Hewan pun tidak pernah dipukul oleh Nabi SAW. Nah, apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini, wala daraba biyadihi syai'an. Nabi SAW tidak pernah memukul apapun. Syai'an sini nakirah, ya. Nakirah ini apa? Ya, kata apa yang belum jelas, ya. Faidahnya itu adalah secara umum. Tidak ada yang pernah dipukul oleh Nabi SAW, dan tangan beliau tidak pernah memukul kecuali ketika perang, jihad fisabilillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari kesempurnaan akhlaknya Nabi SAW. Kalau masing-masing kita melihat pada diri kita sendiri, kemudian kita tengok tangan kita ini, kiri kanan ini, apa kira-kira yang terbayang? Mungkin anak kita, mungkin juga ada di antara kita yang memukul istrinya, waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara kita yang pernah melepas tangan kepada istrinya, memukul istrinya, apalagi sampai tinju dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Ini benar-benar ya dikhawatirkan hilang darinya sifat rahmah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada anak-anak kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, wala khuyyira baina syai'in qattun illa kana ahabbahuma ilaihi aisarahuma hatta yakuna ithman, fa idza kana ithman kana ab'adun nasi minal ithmi. Bahkan Nabi SAW ketika diberikan dua pilihan, melainkan beliau SAW itu akan memilih yang paling beliau sukai, itu adalah yang paling mudah. Ketika diberikan dua pilihan, maka beliau paling suka memilih yang paling mudah, selama itu tidak mengandung dosa. Dan apabila ada sesuatu yang mengandung dosa, beliau SAW adalah orang yang paling cepat menjauhi perkara dosa tersebut. Wala intaqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahak hurumatillah. Dan Nabi SAW tidak pernah membalas ya atas perbuatan seorang kepadanya, kecuali dalam hal ya, Nabi SAW membalas apabila ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang kepadanya, maka itu akan dibalas oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah marah ketika ada orang yang memperlakukan beliau dengan tidak baik. Dan kita dapat ya dalam sejarah seperti itu. Sudah dituangkan kotoran-kotoran hewan
diucapkan ucapan-ucapan yang buruk, Nabi SAW tidak marah. Adapun dalam perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau SAW marah dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu kita perhatikan jemaah sekalian, Rasulullah SAW ketika beliau hidup lalu kemudian diperlakukan tidak baik, dizalimi, disakiti, beliau tidak membalas. Karena rahmatnya kepada mereka, ada harapan, keinginan Nabi SAW, siapa tahu mereka itu bisa masuk Islam. Seperti kisah masyarakat Taif yang melempari Nabi SAW, masyarakat Taif yang anak-anaknya meneriaki Nabi SAW ketika ditawarkan oleh malaikat untuk menghukum mereka, mengadab mereka dengan dibalikkan gunung kepada penduduk Taif itu, Nabi SAW tidak memberikan reaksi apa-apa, kecuali yang beliau katakan itu adalah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang nantinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapati kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanggar, dilecehkan, apakah kemudian kita mengatakan Nabi saja kan tidak marah, kenapa kita mau marah? Apakah kita mengatakan demikian? Jemaah, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya ada orang yang kita cintai, siapa orang yang kita cintai? Ayah kita misalnya, ibu kita misalnya, istri kita misalnya, disakiti oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, apa yang kita lakukan? Kita melakukan pembelaan. Nah, ini orang yang mengajarkan kepada kita jalan keselamatan, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau disakiti, beliau dilecehkan, kehormatannya dirusak, lalu kemudian kita hanya diam saja, maka perlu dipertanyakan apa yang selalu kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari konsekuensi ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melakukan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hak-haknya, ketika kehormatannya dilecehkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, atau yang membersamai mereka di dalam melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menunjukkan kemarahan, menunjukkan pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Ketika urusan kita begitu marah sekali, tapi ketika itu urusan agama kita santai saja. Berbeda Nabi SAW tadi kita sebutkan, dalam urusan agama beliau sangat marah ketika itu dilanggar. Urusan kepribadian beliau sendiri beliau tidak marah. Tapi kita umatnya, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, konsekuensi dari ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau membalas hanya kepada orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tindakan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perintah Allah. Maka demikian pula yang kita lakukan. Tidaklah kita marah kecuali marah itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya wa qauluhu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Qala Al-Aufi an Ibnu Abbas. Ya, Al-Aufi beliau berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya maknanya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa innaka la'ala dinin 'adzim wa huwal Islam. Sungguhnya engkau berada di atas agama yang agung, agama yang mulia. Dan ini kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya akhlak itu adalah agama. Sehingga siapa yang dikatakan agamanya bagus, maka pasti agamanya akhlaknya bagus. Dan Nabi SAW itu sebagai contoh. Apabila ada orang yang dikatakan wah ini agamanya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus, enggak. Ya, perlu dipertanyakan, ada yang error dari sisi agamanya kalau begitu. Ya. Ya, karena akhlak itu adalah agama. Ya. Wa kadzalika qala Mujahid, demikian pula yang dikatakan oleh Imam Mujahid, ya. Imam As-Suddi, Imam Abu Malik, Ar-Rabi' Ibnu Anas, Ad-Dhahhak, wa Ibnu Zaid. Ini para ulama-ulama salaf terdahulu dari kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, wa summiyad dinu khuluqan li anna al-khuluqa hay'atun murakkabatun min ulumin sadiqatin wa iradatin zakiyatin. Kata beliau rahimahullahu taala, agama itu dinamakan akhlak karena sesungguhnya akhlak itu adalah merupakan tingkah laku, ya, perilaku yang terdiri dari ilmu, ya, yang benar, ya, dan keinginan yang tulus, keinginan yang suci. Wa a'malun zahiratun wa batinatun muwafiqatun lil adli wal hikmati wal maslahah. Juga terkandung di dalamnya itu adalah, ya, dalam akhlak ini, sehingga dia dinamakan sebagai agama, atau agama itu dikatakan sebagai akhlak. Terkandung di dalamnya amalan-amalan yang lahir ataupun yang batin yang sesuai dengan prinsip al-adl, ya, keadilan, hikmah dan maslahah. Juga di dalamnya aqwalun mutabiqatun lil haqq, ucapan-ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Itu kita sudah katakan bahwasanya di antara ciri akhlak yang mulia, dia berkata, seorang itu berkata yang baik-baik saja. Dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ya, tidak juga mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta. Kelanjutan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tasduru tilkal aqwal wal a'mal ala tilkal ulumi wal iradat. Nah, semua perbuatan ini, ya, ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, yang lahir ataupun yang batin, itu berangkat dari ilmu tadi, ilmu yang benar, ya, dan tujuan yang keinginan-keinginan yang suci tadi. Fataktasibun nafsu biha akhlaqan hiya azkal akhlaq wa ashrafuha wa afdaluha. Nah, kalau semuanya bersumber dari ini, dari ilmu yang baik, dari tujuan yang murni, tujuan yang suci, ya, maka jiwa seseorang itu akan mendapatkan, akan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yang akhlak yang paling utama. Ya. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua perilaku manusia ini kembali lagi kepada masalah al-ilmu. Bagaimana seorang dikatakan orang yang paling berakhlak sementara dia tidak punya ilmu. Demikian pula orang yang dikatakan berilmu tapi dia tidak berakhlak, tidak bisa dikatakan orang yang berilmu. Ini harus sejalan. Orang yang berilmu dia orang yang berakhlak, orang yang berakhlak dia orang yang berilmu. Dan itu semua
ya bagian dari agama, bahkan agama itu sendiri. Agama adalah ilmu, dan ilmu itu pondasi dari agama kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masing-masing kita perlu untuk selalu mengintrospeksi diri. Sudah berapa lama kita mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita introspeksi diri kita. Bagaimana perilaku kita? Ini tanpa terkecuali semua kita mengintrospeksi diri. Allah karuniakan ilmu kepada kita. Apakah kita berdoa kepada Allah meminta diberikan akhlak yang baik? Kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Dan salah satu cara atau salah satu usaha untuk memiliki akhlak yang baik adalah memilih teman yang baik. Karena perilaku manusia, akhlak itu ya juga menular. Teman-teman kita itu ya bisa menularkan energi kepada kita. Energi positif itu bisa dia tularkan, energi negatif juga bisa dia tularkan. Maka kalau masing-masing kita punya prinsip, saya bergaul akan menularkan energi positif. Setiap kita punya prinsip seperti itu misalnya, maka masing-masing kita akan memperbaiki kualitas diri kita. Kita akan memperbaiki akhlak kita, kemudian kita bergaul dengan ya orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang baik, atau memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Fahadhihi kanat akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muqtabasa min mishkatil Quran." Ya, inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah merupakan gambaran daripada isi Al-Qur'an, yang sumbernya itu dari Al-Qur'an. Fakana kalamuhu mutabiqan lil Qur'ani tafsilan lahu wa tabyinan. Ya, maka ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersesuaian dengan Al-Qur'an. Ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Al-Qur'an. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan agama ini, itu juga adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara memperturutkan hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan tafsiran, tafsilan, rincian atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ulumuhu ulumul Qur'an. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wa iradatuhu wa a'maluhu ma aujabahu wa nadabahu ilaihi Al-Qur'an. Keinginan-keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdiri dari apa? Perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa i'raduhu wa tarkuhu lima mana'a minhu al-Qur'an. Dan apa yang beliau tantang, apa yang beliau tinggalkan, itu semua juga adalah dilarang oleh Al-Qur'an. Wa raghbatuhu fima raghiba fi. Ya. Dan keinginan-keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa zuhduhu fima zahada fi wa karahatuhu lima kariha wa mahabbatuhu lima ahabbah wa sa'yuhu fi tanfidhi awamirihi wa tablighihi wal jihadi fi iqamatihi. Fatarjamat ummul mu'minina li kamali ma'rifatiha bil Qur'an wa bir rasuli
wa hasuna ta'biraha an hadza kullihi biqaulihi kana khuluquhul Qur'an. Jadi beliau menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya sebagai jawaban ya dari sahabat yang bertanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sungguhnya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu adalah merupakan apa kalau bahasanya representasi daripada Al-Quran. Cocok ya seperti itu bahasanya ya, terjemahan daripada Al-Quran. Maka kalau kita ingin mengetahui akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran kita tidak tahu terjemahannya, belajar bahasa Arab atau baca terjemahannya. Baca terjemahannya kita bingung, baca tafsirannya. Dan alhamdulillah sudah banyak ya tafsir yang diterjemahkan. Ya. Ada tafsir yang sudah diterjemahkan, saya belum tahu apakah kajian tafsir ya muqarrar ya kitab yang dipakai untuk kajian ustaz kita ya tafsir apa sudah diterjemahkan atau belum, saya belum tahu. Mudah-mudahan sudah ada. Ada yang simpel yang sudah diterjemahkan, tafsir Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, itu tidak banyak menyebutkan riwayat-riwayat tapi langsung pada inti ya penjelasan ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, kita ingin tahu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca Al-Quran ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadits selanjutnya an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku sebagai penjamin ya, aku menjamin ya adanya rumah ya di sekitar surga ya, di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan ya, debat kusir, debat yang tidak produktif ya. Karena tidak semua debat juga ini dilarang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan wajadilhum billati ya ahsan. Mira di sini debat kusir. Sekedar debat saja. Ya. Siapa yang meninggalkan debat maka dia mendapatkan jaminan dari Nabi SAW rumah di tepian surga sekalipun dia dalam kondisi yang benar. Dia dalam perdebatan itu sebenarnya dia yang benar, tapi wah ini tidak ada ujungnya, dia tinggalkan. Maka Nabi SAW ya memberikan jaminan rumah ya di tepian surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Juga Nabi SAW memberikan jaminan sebuah rumah di tengah ya, di tengah-tengahnya surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Ya, bagi orang yang meninggalkan dusta. Ya, sekalipun itu dalam candaan. Ya, jamaah sekalian, mau bercanda, ingin membuat orang senang, ingin membuat orang tertawa dengan cara yang benar. Jangan berdusta. Membuat orang tertawa senang dengan ucapan-ucapan dusta, ini hilang jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya diberikan ya surga, ya diberikan apa rumah di dalam surga, di tengah-tengahnya surga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, tetapi candaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Pernah suatu ketika ada seorang yang sudah berusia lanjut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah ya saya masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak. Maka orang tua ini pergi dan menangis. Kenapa menangis? Saya tidak masuk surga, kata Nabi. Lalu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menangis dengan apa yang kau katakan tadi. Katakan kepadanya, tidak ada orang di surga itu, tidak ada nenek-nenek. Ya, semua yang di surga itu sudah kembali muda.
Karena ada pernah juga disebutkan candaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang bercanda dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makan kurma. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di samping, setiap selesai makan kurma, batu bijinya ditaruh, makan bijinya ditaruh di depannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian selesai, masya Allah, akalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tamara kathiran. Nabi banyak makan kurma. Masya Allah, ini sedangkan bijinya habis ini. Sedangkan bijinya saja habis. Pernah Nabi SAW bercanda dengan ada seorang sahabat, ya, yang badannya kurus, ya, dipeluk oleh Nabi SAW dari belakang. Man yashtari abdan, man yashtari abdan. Siapa yang mau beli abad? Abad ini kan hamba. Ya, abad itu adalah hamba, dia budak. Siapa yang mau beli hamba, mau beli budak? Sahabat yang dipeluk dari belakang ini, siapa ini yang berani-beraninya dia peluk saya dari belakang baru mengatakan saya budak? Ya. Langsung kemudian ketika Nabi melepaskannya, ya Rasulullah, siapa yang mau beli saya ini? Tidak ada harganya, kurus kering begini. Tapi apa kata Nabi SAW? Anda adalah hamba Allah dan tidak akan bisa terbelikan dengan apapun. Nah, Nabi SAW memberikan apa? Tazkiyah kepada sahabat ini. Anda adalah hamba Allah, Abdullah. Beliau ini memiliki kualitas yang berbeda daripada yang lainnya. Candaan Nabi SAW, tapi tidak dusta. Maka kita hindari ini. Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Juga Nabi SAW memberikan jaminan rumah di surga yang tertinggi. Nabi memberikan jaminan rumah di dalam surga yang tertinggi, liman hassana khuluquhu, bagi orang-orang yang membaguskan akhlaknya, perbaiki akhlaknya. Masya Allah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kata beliau hafizahullah taala, penjelasan, ya, menjelaskan kepada kita tentang, ya, keutamaan daripada akhlak yang mulia. Wa annahu yusilu sahibahu ila ad-darajat al-aliyah fil jannah. Dan akhlak yang mulia ini bisa mengantarkan sahibnya, bisa mengantarkan orang yang memiliki akhlak yang mulia ini ke tempat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara thalatha asnafin minan nas. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan tiga golongan, ya, manusia. Minhum man yakunu fi rabadin fil jannah wa huwa adnaha. Golongan pertama Nabi sebutkan itu orang-orang yang berada di pinggiran surga, dan ini yang paling rendah. Wa minhum man yakunu fi wasatiha. Ada yang di tengah-tengah surga. Wa minhum man yakunu fi a'laha, dan di antara mereka ada yang di tempat yang tertinggi. Fal jannatu darajat. Surga Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Wa likullin darajatun mimma amilu, dan setiap manusia itu apa? Akan mendapatkan, ya, balasan, ya, dari amalan-amalan mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Bagi manusia itu ada tingkatan-tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak luput, ya, tidak lalai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan ini setelah adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya beliau katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa yang memiliki atau yang membaguskan, ya, akhlaknya, maka baginya, ya, sebuah rumah di surga tertinggi.
siapa yang membaguskan akhlaknya, maka baginya sebuah rumah di surga tertinggi. Dan Nabi SAW ini sebagai jaminan dari Nabi SAW. Beliau katakan ana dhaminun atau ana za'im, aku menjamin. Ya, kalau Nabi yang menjamin, ya itu pasti. Siapa yang membaguskan akhlaknya, dia pasti mendapatkan tempat ya di surga tertinggi, ya sebuah rumah di surga tertinggi. Kemudian qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faja'ala al-bait al-ulwiyya jazaa'an li a'la al-maqamat ats-tsalatsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya derajat atau ganjaran memiliki rumah yang tertinggi ini sebagai apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ganjaran yang tertinggi, yaitu rumah di tempat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hiya husnul khuluq, sebagai ganjaran atas perbuatan yang termulia, yaitu memiliki akhlak yang baik. Wali ausatiha li ausatiha, dan juga amalan-amalan yang pertengahan mendapatkan ganjaran yang pertengahan pula. Jadi meninggalkan dusta itu termasuk amalan pertengahan. Ya, wal adna li adnaha, juga mendapatkan derajat atau kedudukan yang di bawah ya bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan rendah. Dan ini ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggalkan debat kusir ya sekalipun dia benar. Wala raiba anna husnal khuluqi mustamilun ala hadhihi kulli. Ya, dan tidak diragukan lagi kata beliau rahimahullahu taala, Imam Qayyim rahimahullahu taala, bahwa ketiga perkara ini ya atau hal-hal yang disebutkan ini itu tercakup dalam akhlak yang mulia. Sehingga orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia tidak berdusta. Ya, orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia tidak berdusta. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dia tidak berdebat, ya, yang perdebatan yang tidak mendatangkan faidah, ditinggalkan. Kemudian selanjutnya hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi ya perbuatan burukmu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan yang baik itu menghapuskan ya perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kata beliau hafizahullah taala, yatakawwanu hadzal hadis min jumalin thalath. Ya, hadis ini ya terkandung dalamnya tiga perkata, ya tiga perkara. Hiya min jawami'i kalimin nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan ini diantara ya mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara sedikit tetapi memiliki makna yang dalam, yang luas. Qad jama'a fiha usul al-muamalah. Ya, dalam hadis yang ringkas ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pondasi-pondasi dalam muamalah, dalam pergaulan. Al-muamalatu ma'allah, ya bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muamalah ma'an nafs, ya bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Wal muamalatu ma'al khalq, bagaimana kita bergaul dengan ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu jumlatin min jumali hadzal hadits fiha bayanun li ahadi
hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Dan setiap jumlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalimat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis ini, pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini adalah dasar, ya, al-aslul ladzi tubna alaihi al-muamalah ma'allah. Dasar pijakan kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada takwa sudah disebutkan oleh para ulama kaum muslimin, mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa, dan takwa itu adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Banyak di dalam ayat yang menunjukkan tentang hal ini, yaitu wasiat Allah kepada seluruh hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apakah orang-orang yang beriman ini tidak bertakwa kepada Allah? Ada di antara orang-orang yang beriman, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada di antara larangan-larangan Allah yang mereka kerjakan. Sehingga para ulama mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang-orang yang telah beriman kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pula apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Nisa, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, telah diturunkan Alkitab kepada mereka sebelum kalian, juga kepada kalian. Allah wasiatkan, anittaqullah, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fil Qur'anil Karim min dzikri taqwa wa bayani makanatiha wa 'azimi thawabiha wa athariha 'alal muttaqina fid dunya wal akhirah ayatun katsiratun tadullu 'ala makanati taqwa wa 'azimi sya'niha. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang takwa, kedudukan takwa, pahala kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, dampak daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat, ini banyak ya bertebaran di dalam Al-Qur'an. Dan ini ya kata beliau hafizahullah taala ya menunjukkan tentang kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ya kedudukan yang tertinggi. Wa may yattaqillaha, di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap problem yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tak pernah dia duga. Dan ayat ini berada dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq berbicara tentang talak, problema rumah tangga. Nah, maka ketika dalam rumah tangga kita itu sering terjadi percekcokan, sering terjadi masalah, apa yang harus kita lakukan? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing pasangan kita ya introspeksi diri. Pasti ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan sehingga sering terjadi masalah dalam rumah tangga kita. Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi awal ya, pondasi yang pertama ya dalam kita berinteraksi ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan berdampak pada hal-hal yang lainnya. Nah, yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadza fi muamalatika ma'a nafsik.
fi hadhihi al-hayat bitarbiyatiha 'ala al-fada'il wa ta'dibiha 'ala al-kamalat. Nah, ini yang kedua adalah interaksi kita dengan diri kita sendiri. Kita mengiringi perbuatan dosa yang kita lakukan itu dengan perbuatan kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia tersadarkan dari perbuatan dosa tersebut, kemudian dia pergi berwudu, dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini bagian dari selesai dia melakukan perbuatan keburukan, dosa, iringi dengan perbuatan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan ya dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, jemaah sekalian? Pasti kita semua pernah berbuat dosa, maka ganti semua perbuatan-perbuatan dosa kita itu dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita didik, kita bina diri kita, jiwa kita dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Hal-hal yang utama, hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk ya menuju pada kesempurnaan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempurnaan akhlak kita. Dan kemudian kita berusaha untuk ya membingkai seluruh aktivitas kita itu dengan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan-keutamaan yang mendatangkan maslahat yang besar bagi kita ya di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bagian dari kita mendidik ya, membina diri kita, pribadi kita membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika ada fursah, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda. Ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan kita tunda. Karena kita belum tahu, dan kita tidak tahu apakah kesempatan itu akan kembali lagi atau tidak. Jangan kita menganggap remeh jemaah sekalian satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Ya, jangan kita menganggap remeh kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian, kita tidak tahu, boleh jadi kebaikan yang kita anggap remeh itu justru itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang selalu saya sampaikan ya, yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak. Antum pasti sudah hafal itu. Apa? Sering sekali saya sampaikan itu. Rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Banyak amalan-amalan yang kecil dianggap remeh oleh manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi amalan yang agung, amalan yang mulia, yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Niat kita dalam melakukan amalan tersebut. Jangan kita lihat kecilnya amal itu, tapi perbaiki niat kita, motivasi kita dalam melakukan amal itu. Dan juga ada amalan-amalan yang agung, yang sejatinya dia amalan yang mulia, yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Agung di sisi Allah, juga agung ya, amalan yang mulia dalam pandangan manusia, tetapi menjadi tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena rusak niatnya. Sebagaimana kita tidak boleh menganggap remeh perbuatan-perbuatan kebaikan, demikian pula tidak boleh kita menganggap remeh perbuatan-perbuatan dosa. Di antara perkataan para salafus saleh dahulu, jangan melihat kecilnya dosa yang kita lakukan, tetapi perhatikan, lihat kepada siapa kita berbuat dosa itu. Dosa besar, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil sama. Jangan lihat pada kecilnya perbuatan dosa, lihat kepada siapa kita berdosa. Dan jangan menganggap remeh yang kecil-kecil ini.
Ya, jangan menganggap remeh perkara-perkara yang kecil. Nah, kalau kita perhatikan bukit, gunung, jadi gunung yang besar itu terdiri dari ya butiran-butiran, dari pasir-pasir, ya, dari batu-batu kerikil sampai jadi gunung. Kalau kecil sedikit-sedikit kita lakukan, kita anggap remeh, ini kan kecil, itu menjadi dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, la saghirata ma'a apa? La saghirata ma'al istimrar. Ya, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu menjadi dosa besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang kedua kita dalam muamalah dengan diri kita sendiri. Saat kita jatuh dalam perbuatan dosa, segera iringi dengan kebaikan. Dan kebaikan yang mengiringi perbuatan dosa itu adalah istighfar. Kemudian selanjutnya amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Wal khuluqul hasanu huwal khuluq alladzi kana alaihi sayyidu waladi Adam alaihi salatu wassalam. Dan akhlak yang baik ini adalah akhlak yang dimiliki oleh penghulunya anak cucu Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman arada an ya'rifa qawamilal adab wa jawami'al akhlaq wa husnul muamalat falyanzur ila hadihi wa siratihi wa sunnatihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka siapa yang ingin mengetahui bagaimana akhlak yang sempurna, adab yang tinggi, ya, cara bermuamalah yang terbaik, bacalah perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adabuhu akmalul adab. Adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang sempurna. Wa khuluquhu akmalul khuluqi min kullil abwab. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling sempurna dari segala sisi. Wal muslimu matlubun minhu an yukhaliqan nas jami'an bi khuluqin hasanin. Dan kita sebagai muslim dituntut untuk memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Wa hadza fihi anna ta'amul bil khuluqil hasan matlubun ma'a al abawain wal ahl wal aulad wal qarabah wal jiran wa umumil muslimin bal ma'al kuffar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan akhlak yang baik sebagaimana kita dituntut untuk bermuamalah yang baik dengan manusia, maka yang paling utama untuk kita perlakukan dengan baik atau berakhlak yang baik adalah dengan orang tua. Berakhlak yang baik dengan orang tua. Ini orang tua menjadi ujian bagi kita jemaah sekalian. Dalam Al-Qur'an juga kan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada orang tua kita uff, ya, kalau dalam bahasa kita ya. Ini mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul orang tua, waliyadzubillah. Ya. Yang lebih utama untuk mendapatkan perlakuan baik kita, yang paling utama untuk kita tunjukkan akhlak yang baik kita adalah orang tua kita. Kemudian orang yang berada di sekitar kita, istri-istri kita. Dan Nabi SAW juga sudah menyebutkan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Juga al-aulad, terhadap anak-anak juga demikian. Dan anak-anak kita juga mencontoh pada perbuatan perilaku kita. Wal qarabah, ya, kerabat-kerabat kita. Dan ini beliau sebutkan di sini orang-orang yang lebih dulu seharusnya kita melakukan atau menampakkan akhlak yang baik buat mereka. Wal jiran, tetangga. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau katakan, saya khawatir tetangga itu menjadi ahli waris. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya khawatir tetangga itu menjadi ahli waris. Kenapa? Jibril alaihissalam itu berpesan, selalu berwasiat kepada Nabi, jiranu, perhatikan tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia
memuliakan tangganya. Ya. Seorang muslim yang benar-benar dia seorang muslim, ketika tetangganya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Nabi SAW menyebutkan tangan dan lisan. Tangan tindakan, lisan apa? Ucapan, suara. Ya. Nah kalau kita saat ini, masya Allah, tengah-tengah hari 2 speaker menghadap ke tetangga, dukdak dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Mungkin di antara kita ada yang pernah seperti itu, banyak-banyak kita beristighfar. Kalau ada tetangga kita yang seperti itu, ya kita datangi, beri hadiah. Ya, ada kisah pernah ketika kita masih kontrak dulu, masih mahasiswa, dikunjungi oleh seorang syekh. Sementara duduk, beliau menyampaikan ceramah, dia menyampaikan nasihatnya kepada kita. Tiba-tiba tetangga, ada sekitar 3 rumah dari kita, kontrakan kita, langsung pertama dia setel, la haula wala quwata illa billah. Dia langsung berhenti, lalu beliau katakan, siapa yang mau temani saya? Wah, kita langsung, waduh, ini orang Arab mau menghadapi orang Indonesia, orang Jakarta, gimana ini? Yallah ya ikhwan, man yurafiquni. Siapa yang mau temani saya? Kemana Syekh? Kita tolong saudara kita yang sedang berbuat zalim. Zalim kepada dirinya, juga zalim kepada orang lain. Maka salah seorang teman yang langsung pergi dan dinasihati. Nah, masya Allah, ya, antum ini ya, seorang muslim, kita juga seorang muslim. Alangkah baiknya ya kita saling menghormati. Dan sebagai tanda cinta saya kepadamu, dikasih uang. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan musiknya bisa kecil. Bukan dikecilkan, tapi justru dimatikan oleh pemilik rumah. Dan sejak saat itu, dia kalau mau setel musik, dia lihat-lihat dulu ada orang di kontrakan atau tidak. Jadi bisa kita praktekkan hal-hal seperti ini jemaah sekalian. Kita menolong dia karena dia berbuat zalim kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya tunjukkan ya, akhlak kita, atau kita mempergauli orang dengan akhlak yang baik. Yang paling utama ini adalah kepada orang tua kita, istri-istri kita, kepada anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, tidak melarang kalian untuk berbuat adil, tidak melarang kalian untuk memperlakukan kebaikan, memperlakukan ya orang-orang yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Orang-orang kafir yang tidak memerangi, yang tidak mengusir kita dari negeri kita, Allah tidak larang kita untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka. Jadi orang-orang yang memang tidak suka terhadap sunnah Nabi SAW, ketika kita berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini yang tidak suka terhadap sunnah Nabi, mereka katakan, wah, terancam ini orang-orang kafir. Terancam nanti akan diperlakukan seperti itu. Padahal dalam Al-Qur'an jelas. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam amalal kuffar muamalatan hasanah kanat sababan li hidayati katsirin minhum wa dukhulihim fi hadzal din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang kafir, orang-orang musyrikun dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, dan ini adalah merupakan sebab di antara sebab mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu saya ingatkan ikhwah sekalian dan para akhwat, jangan sampai kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menerapkan sunnah-sunnah zahirah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi kemudian ada orang-orang di sekitar kita yang lari karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sesama muslim, Nabi SAW kepada orang-orang kafir pun itu masih menunjukkan akhlak yang baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tihi ar-rajul wa laysa ala wajhil ardi abghad ilaihi minhu. Pernah Nabi SAW didatangi oleh seorang yang tidak ada di atas muka bumi ini, seorang yang paling dia benci kecuali Nabi SAW. Dia datangi Nabi SAW. Fama an yara khuluqahul karim wa adabahur rafi' illa wa yatahawwal min sa'atihi wa laysa ala wajhil ardi ahadun ahabba ilaihi minhu sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berjumpa dengan Nabi dan melihat akhlaknya Nabi, adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika itu berubah rasa bencinya menjadi cinta. Sehingga orang ini mengatakan, tidak ada orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini kecuali Anda. Dan ini adalah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, lalu kemudian engkau berbuat baik, berbuat lemah lembut kepada mereka, dan kalau engkau menunjukkan sikap yang keras, yang kasar, maka sesungguhnya mereka akan menjauh darimu, akan lari darimu. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi beliau SAW, yang tidak mengusir Nabi SAW dengan akhlak yang baik. Ini orang kafir. Namun sayang ketika kita dapati di zaman kita sekarang ini mempelajari sunnah Nabi SAW, tetapi dengan sesama kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah. Akhlak ini diperhatikan jemaah sekalian. Sunnah Nabi SAW dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Maka ketika kita menisbatkan diri kepada para salafus saleh, para sahabat Nabi SAW, tiga ini ada: aqidah, ibadah, akhlak. Jangan miskin dalam masalah akhlak, karena yang akan tercela apa? Yang akan tercela kita atau apa yang kita pelajari, yang kita dakwahkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhlaqul islamiyah taqumu ala arba'ati arkan man i'tana biha kana bi idznillah tabaraka wa taala min ahli akhlaq. Kemudian beliau katakan di sini bahwa akhlak Islam itu tegak di atas empat rukun. Siapa yang memiliki 4 rukun ini, maka sesungguhnya dia dikatakan sebagai ahlul akhlak. Dia orang yang memiliki akhlak yang baik. Wa man dhayya'aha aw dhayya'a minha syai'an dha'a minhul khuluq bihasabi ma adha'a min hadhil arkan. Siapa yang meninggalkan salah satunya, maka sesungguhnya dia kehilangan bagian terpenting dari akhlak yang mulia ini. Dan itu akan menjadi bahasan kita pada pertemuan berikutnya, yaitu arkan al-akhlak. Rukun yang tegak di atasnya akhlak Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kepada kita akhlak yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesungguhan kepada kita untuk terus memperbaiki akhlak kita, supaya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW juga bisa kita dapatkan, dan manfaat itu bisa tersebar ke seluruh manusia yang berada di lingkungan kita atau di sekitar kita, sebagaimana Nabi SAW menerapkan akhlak yang baik, dan kemudian orang-orang di sekitarnya pun mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله